Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Pendeta Jandri Tumangger akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat yang berjudul Penindasan, Latar Belakang, dan Kelahiran Musa melalui program Ini Baru Terang. Saya membagi pelajaran ke dalam 3 bagian, tentunya diawali dengan pendahuluan dan nanti akan diakhiri dengan kesimpulan. Bagian pertama adalah latar belakang penindasan, fokus pelajaran Minggu dan Senin. Bagian kedua adalah kelahiran Musa, fokus pelajaran Selasa dan juga Rabu. Dan bagian ketiga adalah 120 tahun hidup Musa, fokus pelajaran di hari Kamis. Mengapa kita mempelajari kitab Keluaran? Kitab Keluaran berisi tentang kisah campur tangan Tuhan yang menolong umatnya yang teraniaya, yang menderita, yang mengalami penindasan. Oleh sebab itu pada waktu kita membaca kitab Keluaran, kita juga akan menyadari bahwa Tuhan yang sama juga sedang bekerja sekarang ini untuk menolong kita dalam segala kesulitan hidup yang akan kita hadapi, untuk menebus kita, membebaskan kita, dan menyelamatkan kita umatnya di zaman sekarang ini. Kita masuk ke bagian pertama. Latar belakang penindasan, fokus pelajaran Minggu dan juga Senin. Kita perhatikan tabel ini. Saya membuat di bagian atas ada Yusuf hidup dan ada Yusuf mati. Kemudian di bagian kiri adalah Firaun, jumlah umat Tuhan, dan juga respon Firaun. Pada waktu Yusuf masih hidup, dia dikenal baik oleh Firaun. Karena kita tahu kisahnya, Yusuf memiliki kebijakan yang dia peroleh dari Tuhan untuk menangani 7 tahun kelimpahan dalam menghadapi 7 tahun masa kekeringan atau kelaparan yang terjadi ketika itu. Karena kebijakannya, Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Jadi Firaun dan Yusuf sangat dekat ketika itu. Lalu kemudian, karena di Kanaan juga terjadi kelaparan, maka Yusuf memanggil ayahnya dan saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir. Dan jumlah umat Tuhan yang datang ke Mesir ketika itu berjumlah 70 orang anggota keluarga. Bagaimana respon Firaun? Respon Firaun adalah dia menerima dengan baik keluarga Yusuf, bahkan memberikan tempat yang terbaik juga bagi mereka di negeri itu. Akan tetapi ketika Yusuf mati, Firaun yang memerintah juga sudah berganti. Kali ini Firaun yang menjabat tidak kenal siapa itu Yusuf karena kisahnya sudah lalu. Lalu kemudian jumlah umat Tuhan ketika itu sudah tak terbilang lagi jumlahnya. Mereka berlipat ganda dengan dahsyat katanya. Dan mereka memenuhi negeri itu. Lalu bagaimana respon Firaun atas jumlah orang Israel tersebut? Firaun menjadi takut karena jumlah mereka semakin banyak. Firaun khawatir jangan-jangan bangsa ini akan melakukan serangan kepada Mesir, kemudian Mesir akan dikalahkan. Maka Firaun menindas mereka dengan kerja paksa, memahitkan hidup mereka dengan sangat kejam. Itu informasi yang kita dapat berdasarkan Keluaran pasal 1 ayat 9 sampai 14. Inilah menjadi latar belakang mengapa terjadi penindasan terhadap bangsa Israel di Mesir ketika itu. Lalu kita masuk ke bagian yang kedua, kelahiran Musa untuk fokus pelajaran Selasa dan juga pelajaran hari Rabu. Oleh karena Musa lahir di masa di mana kebijakan Firaun sudah dibuat untuk menindas bangsa Israel, akan tetapi semakin bangsa itu ditindas, mereka semakin banyak, semakin berkembang. Maka Firaun membuat kebijakan tentang anak-anak Ibrani yang laki-laki yang lahir harus dibunuh. Mari perhatikan tabel ini. Di bagian atas ada tokoh dan juga ada peran. Lalu di bagian kiri ada Firaun, Tutmose yang pertama, lalu ada bidan Ibrani dan seterusnya sampai ke bawah. Saya sengaja menaruh Musa di bagian bawah. Tokoh Firaun Tutmose, dia adalah Firaun yang mengeluarkan dekret untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani. Tujuannya adalah untuk menahan pertumbuhan bangsa Israel ketika itu. Dalam situasi inilah Musa lahir. Lalu Firaun menyuruh bidan-bidan Ibrani itu untuk membunuh kalau mereka menemukan ketika menolong perempuan bersalin, kalau bayi itu adalah bayi laki-laki, para bidan diperintahkan untuk membunuh bayi tersebut. Akan tetapi karena mereka takut akan Tuhan, mereka membiarkan semua bayi itu hidup. Lalu kemudian tokoh berikut adalah orang tua Musa. Begitu orang tua Musa melihat anak yang dilahirkan itu, kemudian mereka merawatnya selama 3 bulan,
dan karena merasa tidak mampu lagi menyembunyikannya, mereka menaruh bayi itu ke dalam peti. Tentunya mereka sudah desain supaya tidak kemasukan air. Lalu mereka meletakkan peti itu di tengah-tengah teberau atau alang-alang di sungai Nil. Berdasarkan Keluaran pasal 2 ayat 3. Lalu tokoh berikut yang hadir juga dalam kelahiran Musa adalah putri Firaun, yaitu Hatshepsut. Putri Firaun menemukan bayi itu, kemudian memberikan nama Musa kepada bayi itu karena dia diambil dari air. Lalu dia mengadopsinya, akan tetapi dia memberikannya kepada orang tua Musa tanpa sepengetahuannya bahwa itu adalah orang tua kandungnya untuk dibesarkan atau dirawat selama 12 tahun. Lalu nanti dia akan dikembalikan kepada putri Firaun. Lalu Musa sendiri, dia lahir sebagai anak yang top dalam bahasa Ibrani. Maknanya adalah dia anak yang baik menurut rencana Tuhan. Dia adalah jawaban atas janji penyelamatan Tuhan terhadap umatnya berdasarkan Kejadian pasal 15. Dan Musa dalam 40 tahun kehidupan pertamanya, dia menikmati segala kehidupan di Mesir dan pendidikan di Mesir. Akan tetapi nanti rencana Tuhan terhadap hidupnya berubah. Dia meninggalkan Mesir dan kemudian melakukan pekerjaan atau pelayanan yang lain yang Tuhan perintahkan. Itu fokus pelajaran di hari Selasa dan juga di hari Rabu. Lalu bagian yang ketiga, fokus pelajaran di hari Kamis, 120 tahun hidup Musa. Mari perhatikan tabel ini. Di bagian atas ada fase, ada lokasi, dan ada peristiwa atau peran utama. 40 tahun pertama hidup Musa dihabiskannya di istana Firaun di Mesir. Dan di sana dia diadopsi oleh putri Firaun. Dia dipersiapkan untuk menjadi Firaun berikutnya. Dia dididik dalam segala kebijaksanaan Mesir. Dan di sana juga dia membunuh orang Mesir. Lalu akhirnya memutuskan untuk lari meninggalkan Mesir. Lalu kemudian 40 tahun kedua hidup Musa dihabiskannya di tanah Midian. Di sana dia mengembalakan ternak Yitro yang mertuanya. Lalu dia menikah juga dengan Zipora. Dan dalam pekerjaannya sebagai gembala, di sana Tuhan menemuinya lewat semak yang menyala. Di sana Tuhan memanggilnya untuk diutus ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir dan membawa mereka ke tanah Kanaan. Lalu kemudian 40 tahun ketiga hidup Musa, dia habiskan di Mesir dan juga perjalanan di padang gurun menuju tanah Kanaan. Di sana dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dia juga menerima hukum Tuhan dalam perjalanan mereka. Dia memimpin perjalanan 40 tahun di padang gurun hingga nanti dia mati di Gunung Nebo. Inilah 120 tahun hidup Musa yang dibagi ke dalam 3 fase, dan kita bisa melihat 40 tahun pertama dididik dalam budaya Mesir, itu semuanya tergantikan oleh didikan Tuhan dalam 40 tahun kedua dan juga 40 tahun ketiga yang dilaluinya dalam masa-masa hidupnya. Kesimpulannya, tidak peduli apapun intrik manusia terhadap kita, Tuhan akan tetap berdaulat dan akan menyelamatkan umatnya. Lalu kemudian, seburuk apapun keadaan, kita harus yakin Tuhan selalu ada untuk menolong umatnya. Kisah inilah yang kita saksikan dari perjalanan bangsa Israel ketika mereka berada di Mesir. Dengan segala kesulitannya, Tuhan membawa mereka keluar kepada tanah perjanjian. Ini juga akan menjadi pengalaman kita. Kita juga sedang berjalan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian sorgawi. Dan Tuhan akan pimpin setiap perjalanan kita. Inilah garis besar pelajaran Sekolah Sahabat kita. Semoga menolong Anda memahami pelajaran ini untuk mendapat berkat rohani bagi Anda pribadi ketika Anda juga mempelajarinya secara pribadi di tempat masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati.